Hai 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 hai. Welcome back to Alsimu. Salam ngeteh dulu deh. Bingung gue harus ngapain. Karena hanya beberapa waktu setelah gue upload. Jadi hari ini tuh gue upload ya, terkait reaksi gue Pak Cik Sari Amri yang akan memberikan sebuah lagu, dan sudah ada lagu yang suaranya cocok dengan Reza. Dan beberapa jam kemudian gue menemukan Pak Cik Sari Amri mengupload video dengan durasi yang pendek, isinya padat dan juga menggembirakan. Dan gue yakin teman-teman udah banyak juga yang nonton ya. Dan gue mendapat cukup banyak komentar susulan di video gue yang terakhir gue upload ya, bahwa meminta gue untuk mereaksi kembali terkait dengan videonya Pak Cik Sari Amri yang terbaru ya. Jadi akhirnya dalam satu hari gue bikin 2 video. Ini epic banget, dan karena memang beritanya itu cukup, menurut gue ya cukup menggembirakan, tapi ada juga yang penting untuk diperhatikan sih. Di akhir nanti gue sampaikan. Wah, langsung ke videonya kali ya. Gue udah siapkan videonya, gue udah download, dan yang tadi gue bilang sebelumnya, kalian juga udah pernah nonton yakin ya di videonya atau di channelnya Pak Cik Sari Amri, dan gue juga sudah gitu kan. Tapi apa yang terdapat dalam video ini memang membuat gue nggak berhenti merinding dengarnya. Ini bukan dibuat-buat ya, maksudnya memang karena apa yang menjadi penyampaian adalah sesuatu hal yang memang benar nggak ya, benar nggak sih gitu kan. Langsung aja ke videonya. Di antara lagu tentang surga, ini yang pernah gue munculin ya di video gue sebelumnya ya. Ada plakat-plakat penghargaan Pak Cik Sari Amri. Assalamualaikum, saya Sari Amri. Dijawab dulu, kalau ada orang kasih salam tuh harus dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cik. Saya ingin menyatakan kegembiraan saya selama 30 tahun dalam bidang mencipta lagu. Anugerah yang ada sekarang ini membuktikan karya-karya saya mampu diterima oleh masyarakat. Kayaknya udah gak sanksi ya. Bahwa karya-karyanya memang banyak menyita perhatian, khususnya di Indonesia ini juga lumayan. Namanya Pak Cik di Indonesia itu sangat harum. Apalagi yang hidup di era tahun 90-an pasti mengenal nama Pak Cik Sari Amri, dan bahkan sampai sekarang juga masih kita bisa menikmati lagu-lagunya Pak Cik Sari Amri. Dan ditambah ini ada penampilan plakat platinum dan lain sebagainya, plakat-plakat penghargaan. Di video sebelumnya sempat gue ambil dari channelnya Man Max channel ya, bukan Man ya, ternyata Man dibaca seperti bahasa Indonesia, Man Max channel. Terima kasih yang sudah mengkoreksi. Thank you banget sudah mengkoreksi bahwa pronunciation atau pengucapannya bukan man tapi man. Well, next. Terima kasih saya ucapkan. Dan sekarang ini saya sedang menyiapkan lagu terbaru untuk Reza. Nih, saat ini saya sedang menyiapkan lagu yang terbaru untuk Reza. Well, kan gini ya. Di video sebelumnya gue sempat bahas dan sempat gue menyatakan bahwa
gue rasa Pak Cik Sari Amri juga ingin ya memberikan lagu, cuma karena emang terkait manajemen dan lain sebagainya, jadi nunggu waktu yang tepat untuk memberikan. Terus juga memberikan lagu ini kan juga tidak semudah kayak kita ngasih permen ke orang gitu karena ini adalah industri musik yang walaupun misalkan ini berupa cuma-cuma, itu pun harus secara tertulis sudah harus ada, secara manajemen, secara hukum legalnya itu harus tertuang bahwa lagu ini memang tidak ada pembelian, unsur pembelian atau pembagian royalti misalkan ya, atau memang akan ada, tapi ya kembali lagi bahwa itu harus ada hitam di atas putih. Dan gue bilang Pak Cik mungkin mau ngasih, dan gue yakin juga Pak Cik juga mungkin punya simpanan beberapa lagu. Jadi gue dulu pernah bicara seperti itu karena gue berpikirnya gini, bahwa ya nggak mau muluk-muluk ya, maksudnya dengan seorang Pak Cik Sari Amri memberikan respon terhadap Reza aja udah luar biasa gitu kan. Jadi gue berusaha untuk tidak muluk-muluk, nggak usah bikin lagu baru deh. Lagu yang lama yang masih ada di safe deposit box istilahnya punyanya Pak Cik mungkin bisa salah satunya untuk Reza yang kira-kira pas, cocok gitu kan dengan karakter Reza. Tapi di video ini perhatikan per kalimat ya, bahwa dia sedang menyiapkan satu lagu baru. Berarti Pak Cik menyiapkan dan membuat lagu terbaru untuk Reza. Well, ini sih beyond expectation. Nggak pernah nyangka ya, maksudnya. Karena gue dari kemarin masih berpikir dia akan ngasih lagu, tapi lagu yang sudah ada gitu loh, bukan suatu lagu yang benar-benar dia create untuk Reza. Dia cuma istilahnya memilah dari beberapa lagu yang dia punya yang kira-kira cocok dengan karakter Reza. Gue pikirnya seperti itu. Tapi ya kembali lagi, ini adalah di luar dugaan guys. Jadi this is very very good news. Berita bagus banget ini sih. Next. Jika keadaan COVID ini masih berterusan, kemungkinan terpaksa menghantar muzik pada Reza melalui email. Ya, karena di video sebelumnya gue juga bilang bahwa ada komentar Pak Cik Sari Amri yang bilang bahwa memang karena keadaan karena COVID ini beliau tidak bisa datang ke Indonesia, begitu pun sebaliknya Reza tidak bisa datang ke Malaysia. Tapi Pak Cik sudah menyiapkan satu lagu yang cocok suaranya dengan Reza. Dan kan ini adalah suatu keadaan yang mungkin tidak memungkinkan ya, karena terkait dengan kesehatan ya. Kita nggak mau juga nanti gara-gara ini akhirnya salah satu mungkin dari Reza atau dari Pak Cik terkena penyakit gitu kan, terkena dampak dari COVID-19. Well, kalau tidak bisa pun akan dikirim melalui email. Ini sih keren ya. Gue tuh sempet komen di video terbarunya Pak Cik yang video ini. Jadi setelah itu baru gue download. Jadi gue nonton dan gue komen bahwa ini sih membumi sekali ya. Maksudnya antusias Pak Cik, penghargaan Pak Cik terhadap Reza, sampai misalnya kalaupun tidak bisa ketemu, beliau mencari solusi yang memungkinkan adalah mengirimkan lagu tersebut melalui email, atau mungkin tidak email tapi lebih ke Google Drive kali ya, atau untuk sharing drive, jadi berbagi drive-nya. Karena gue nggak tahu juga, belum pernah sih, maksudnya gue pribadi, maksudnya gue sendiri belum pernah mengirim lagu ya, nggak, karena terkait dengan kapasitas filenya itu apakah istilahnya besar atau tidak gitu. Biasanya kalau besar kan nggak kuat ya, nggak terkirim ya. Jadi mungkin dengan Google Drive, mungkin itu maksudnya beliau. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah suatu usaha di mana seolah-olah emang bukan seolah, tapi memang ini adalah bentuk support yang diberikan oleh seorang komposer Sari Amri yang he is a living legend gitu kan, legenda hidup yang ya memang besar di eranya tahun 90-an, tapi sampai saat ini yang seperti gue bilang sebelumnya bahwa peminatnya tidak tidak sedikit gitu kan, istilahnya banyak gitu kan, dan masih banyak yang menikmati
Apalagi orang-orang yang istilahnya hidup di era-era 90-an pasti kenal dengan hasil karya Pak Cik Sari Amri. Wah, Max, gila sih kalau sampai terjadi nih. Dan kalau boleh bisa berikan email untuk saya terus hantar music kepada Reza. And then bila Reza menyanyi, Reza hantar balik pada saya, baru saya buat mastering balik. Oke, jadi teknis ini memang sering digunakan ya, khusus buat teman-teman yang musisi biasanya karena terkait dengan pandemi tidak bisa berada dalam satu studio untuk melakukan rekaman. Jadi masing-masing personil biasanya mengirimkan yang main gitar melodi, dia akan kirimkan melodinya, yang ritm dia kirim ritm, bass, drum dan lain sebagainya, keyboard dan sebagainya. Mereka kirimkan, termasuk dengan si vokalisnya. Jadi setelah itu vokalisnya akan mendengarkan, lalu coba menyesuaikan dengan musik dan dia bernyanyi. Lalu baru dibuat master, lalu dikumpulkan. Jadi ini teknik yang memang sering digunakan oleh para musisi dan mungkin teknik ini juga yang akan digunakan ya kalau memang terkendala terkait tidak bisa saling bertemu ya. Jadi Pak Cik Sari Amri akan mengirimkan master musiknya, kirim ke Reza supaya Reza bisa menyanyi berdasarkan musik tadi ya, backsound tadi musik. Lalu dari Reza sendiri akan mengirimkan suara atau audio vokalnya saja, cukup audio vokalnya saja, karena musiknya kan Pak Cik Sari Amri punya filenya. Jadi nanti untuk masteringnya, pengolahannya mungkin di studionya Pak Cik Sari Amri. Setelah sudah jadi mungkin baru diserahkan kembali ke Reza. Tapi gila sih Pak Cik, kalau tahu bahasa Indonesia ini namanya goks, gokil, gila. Nggak boleh ngomong gila ya. Mohon maaf, tolong saya jangan disomasi. Salah. Tapi penyebutannya apa ya? Maksudnya yang pokoknya deh. Bukan yang tadi tuh, kata-kata tadi yang tadi kena somasi gue menggunakan kata tadi. Tapi ya goks lah. Gokil banget. Aduh, bingung gue. Ngeri nih kalau benar-benar terjadi. Next. Musik itu secara ianya tidak menyusahkan, karena yang penting lagu baru ini mampu diterima oleh masyarakat Indonesia. Tidak mau menyusahkan, yang penting lagu ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. What the heck? Dia spesifik menyebutkan Indonesia, karena memang mungkin ya kehebohan kalian nih, subscriber gua khususnya, kalian mungkin rame kan. Rame akhirnya di notice dan ya ini membentuk kecintaan sih ya. Kecintaan kalian, dan berharap mendapatkan respon dari Pak Cik Sari Amri. Dan setahu gue ya, istilahnya semenjak gue membuat konten tentang Reza saja, istilahnya sudah muncul di awal tuh kan tentang Pak Cik Sari Amri gitu, meminta coba hubungi beliau, coba bawakan lagu punyanya Pak Cik Sari Amri dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin ya ini istilahnya tanda kutip lagi kegaduhan, istilahnya kegaduhan euforia tentang Reza ini akhirnya tercium oleh Pak Cik Sari Amri, dan Pak Cik Sari Amri ingin ikut dalam kesenangan yang kita rasakan saat ini, dan beliau ingin memberikan lagu. Spesifik loh, orang Indonesia disebut. Itu saja yang boleh saya mampu berikan kepada bintang baru Indonesia, yaitu Reza, sebagai hadiah dari saya, Sari Amri. Sebagai hadiah dari saya untuk support untuk Reza ya. Ini fotonya Sari Amri.
ini plakat-plakat yang dia terima, yang dia miliki saat ini. Ini pada saat penerimaan juga ada awards ya. Well, ini adalah bentuk support Sahri Amri dengan memberikan lagu dan hadiah, bentuk hadiah. Well, menurut gue yang tadi gue mau apa yang gue sampaikan di awal, bahwa ada hal yang memang harus diperhatikan. Karena gini ya, menurut gue sekarang ini adalah peran dari mungkin manajemen yang harus aktif juga ya. Maksudnya aktif merespon Pak Haji Sahri Amri, lebih ke mungkin ke respect dulu ya. Maksudnya ada ucapan tertentu atau berusaha menghubungi beliau. Gue juga sendiri sebenarnya kesulitan ya menghubungi Pak Haji ini, pengen sekali ngobrol, bincang-bincang dengan Pak Haji ini kan, mengenal dengan Pak Haji ini. Aduh, kalau benar terjadi itu suatu kehormatan. Kembali lagi bahwa ini adalah sebenarnya di mana peran manajemen harus hadir ya. Menurut gue ya, manajemen harus hadir. Terlepas secara pribadi Reza juga memang harus merespon ini. Ada respon dari Reza betapa seorang Sahri Amri serius ingin memberikan lagu dengan dengan kendala seperti ini. Masih dicari solusinya bagaimana musik ini bisa sampai ke Reza dan Reza bisa menyanyikan. Ini adalah apa ya, yang berbicara adalah Sahri Amri yang kita kenal sebagai seorang komposer, penulis lagu gitu ya, yang istilahnya berbicara industri musik, beliau turut mewarnai industri musik di Indonesia gitu kan. Dan apa istilahnya penyanyi kita juga pernah membawakan ya, salah satunya tadi almarhum Teni Gardila dan Inka Kristi gitu kan. Ini ya balik lagi manajemen sih. Manajemen harus muncul menurut gue ya, untuk memberikan minimal respect dan juga jawaban dan lain sebagainya, sehingga ada komunikasi lah terhadap niatan baik. Ini kan bicaranya niatan baik ya, niatan baik dari seorang Sahri Amri yang komposer tadi, dan dia warga negara, bukan warga negara Indonesia gitu kan, warga negara Malaysia gitu kan, yang ikut mensupport entah dari mungkin Kak Emma ya, kalau memang Kak Emma sudah resmi menjadi manajernya Reza, atau mungkin dari Kak Meli. Terlepas mungkin manajemen Reza sedang ada persiapan-persiapan lain, atau juga ada agenda-agenda yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu supaya tidak berantakan. Tapi minimal apa yang sudah disampaikan, apa yang menjadi niatan baik Pak Haji Sahri Amri, menurut gue sih layak untuk mendapatkan respon. Sangat layak untuk mendapatkan respon. Kembali lagi yang seperti kita tahu bahwa Reza sekarang bukanlah perorangan lagi, karena sudah ada manajemen yang menaungi, sudah ada Kak Meli Guslau yang juga sebagai main produser gitu kan, produser utama untuk karyanya yang akan segera di launching ya, singlenya ya. Itu sih jadi kembali lagi apa yang menjadi ketentuannya seperti apa. Apakah ini benar-benar tadi ada pengucapan kata hadiah ya, hadiahnya ini apakah pure hadiah free gitu kan, dia kasih lagu, terlepas itu pun free, menurut gue memang kehadiran manajemen harus hadir kalau memang lagu itu mau dipakai ya. Dan sayang juga sih kalau nggak dipakai, ya harus dipakai sih, menurut gue sih pengennya sih dipakai ya. Ya tadi kembali lagi, terlepas itu akan dipakai atau tidak ya, tadi manajemen harus hadir. Terus kalau misalkan tadi antara free atau tidak free, itu juga manajemen harus hadir secara legalitas. Ayam bunyi.
Jadi harus hadir. Jadi kalau memang benar-benar free ya harus tertulis. Ya kalau memang berbayar berbagi royalti atau beli juga harus tertulis dengan apa ya? Dengan jelas ya, di hitam di atas putih. Oh come on ayam. Jadi buat teman-teman yang tahu, gue bikin ini pagi, jam 4 pagi. Karena merespon ada beberapa banyak teman-teman yang memberi info bahwa ada video, walaupun sebenarnya gue udah nonton. Well, kembali lagi itu sih poinnya. Terima kasih banyak sih kalau gue sih atas nama mewakili. Boleh nggak sih gue mewakili kalian mengucapkan terima kasih? Boleh ya teman-teman ya subscriber, mewakili teman-teman subscriber di Alsimo. Alsimo mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Ci yang sudah berkenan membuatkan lagu baru. Come on ayam, buatkan lagu baru, dan semoga Pak Ci diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Itu saja sih dari saya pribadi dan teman-teman subscriber Alsimo. Sukses buat Pak Ci, sukses buat Reza, dan salam ngeteh sebelum ayam tambah barbar. Ini jam 4 pagi. Ya, selamat ngeteh. Bye. Gue jadi bingung sendiri. Bye.